Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ila sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai tanggal 15 Mei tahun 2020 ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian mampu menjalankan ibadah puasa ini. Moga-moga senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salihah. Salat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa perubahan dan perdamaian dunia. Moga-moga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sekalian sebagai hamba Allah, yakni kewajiban itu dimulai dengan kata-kata amanu, yakni puasa ibadah yang sirriyah, ibadah rahasia yang memang diwajibkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka kata Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya kewajiban puasa itu hanya diberikan kepada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, supaya manusia itu menjadi orang-orang yang takwa. Takwa di sini itu adalah imtithalul amr wajtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kalau mampu menjalankan itu akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, di samping kita menjadi orang muttaqin itu karena tujuannya adalah tidak ada lain untuk membentuk jiwa yang muti. Muti itu artinya orang yang taat, bukan hanya sekedar taat biasa, tetapi lebih daripada itu. Maka Rasulullah pun sudah dijamin oleh Allah surganya. Tapi afala aku abdan syakur, bukankah aku kepingin menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya puasa itu banyak keutamaan-keutamaan. Sering disebutkan awalur rahmatun, awalnya adalah rahmat, wa ausatu maghfiratun. Jadi 10 yang pertama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa satu maghfiratan wa akhiru itqu minan nar. Yang terakhir adalah 10 yang terakhir itu itqu minan nar. Derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi manusia akan dibebaskan dari api neraka.
Karena itu memang berat puasa. Man shoma Ramadan imanan. Barang siapa yang puasa karena iman, dasarnya itu iman. Waktu sabar dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini iman. Maka apa konsekuensi daripada orang-orang yang beriman? Ia harus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka sebagai orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang memang benar-benar iman, ya itu yang dikatakan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau tidak mau dikatakan orang yang merugi, ya harus beriman. Orang hidup itu kan sama dengan kewan. Maka manusia pun dalam ilmu mantik dikatakan kul insanin khayawanun natik. Manusia sebetulnya adalah hewan, tapi hewan yang punya akal dan pikiran, hayawanun natik. Ini yang bedakan antara manusia dengan hewan yang lain. Kalau hewan yang lain itu tidak ada perintah sholat, tapi kalau hewan manusia natik karena punya akal, itulah sehingga Allah mewajibkan hukum taklifi. Ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan seterusnya. Ini yang dimaksud yang bedakan hayawanun natik. Maka konsekuensinya manusia sebagai hamba Allah, ya kalau ingin menjadi orang-orang yang baik, ya harus taat. Kan banyak manusia yang dikasih akal dan pikiran tapi tidak mampu mendayagunakan akal dan pikiran, sehingga akal dan pikiran itu disetir oleh nafsu. Maka Allah mengatakan innan nafsal amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu kebanyakan memerintah kepada kejahatan dan kejelekan. Ini yang harus kita hindari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu hakikat puasa endingnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu manusia yang dikatakan orang-orang yang bertakwa, termasuk ciri-cirinya adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, melakukan sholat, menjalankan sholat. Memang berat menjalankan sholat. Asta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah, bahwasanya menjalankan sholat itu berat. Illal khashin, kecuali orang-orang yang menjalankannya secara khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa al khashin. Itu endingnya di situ. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa yuqimuna shalah itu zakat, bukan sekedar iman kepada barang yang gaib, menjalankan salat, tapi wa itu zakat, termasuk harus membayar zakat. Kewajiban zakat itu adalah kewajiban yang untuk ibadah, tapi ibadah itu adalah untuk kepentingan sosial. Untuk kepentingan sosial dimensinya adalah luas. Zakat untuk kemakmuran orang-orang yang fuqara, masakin. Kemudian ada kepentingan ekonomi, bagaimana cara mengembangkan nilai-nilai zakat itu menjadi nilai-nilai zakat yang produktif. Sebab ada zakat fitrah, ada zakat mal. Disitulah nanti akan ketemu. Kalau seandainya itu didiskusikan dengan baik, otomatis itu yang punya adalah para amil. Samping itu para muzaki jangan sampai mengeluarkan zakat itu secara keliru.